Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi vlog saya. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Karena kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Karina Putri. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Digital Teknologi, jurusan manajemen. Di sini saya akan sharing mengenai sistem informasi mengapa begitu penting. Mungkin di sini ada yang seperti saya di awal-awal itu begitu bingung ya, atau belum familiar dengan apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan apa sih fungsinya. Kenapa kita harus mempelajari sistem informasi di manajemen? Ternyata itu begitu pentingnya untuk sebuah keberlangsungan perusahaan ya, dan sangat membantu sekali kinerja di dalamnya. Baik, mari kita bahas bersama-sama step by step-nya, apa saja sih sistem informasi itu dan seperti apa pentingnya bagi sebuah perusahaan. Oke, di sini ada quote dari Jeff Bezos. Ada banyak cara untuk fokus pada urusan eksternal. Anda bisa fokus pada pelanggan atau fokus pada kompetitor. Namun ada orang yang fokus dalam urusan internal, dan jika mereka mencapai masa kritis, mereka dapat membawa kesuksesan pada perusahaan. Ini quote-nya dari pengusaha atau pendiri Amazon dari Amerika Serikat pada tahun 1964. Di sini kita bisa mempelajari ya, bahwa ada urusan yang sangat penting dibanding urusan-urusan yang lain. Antara lain itu adalah hal internal, di mana internal itu harus sangat kuat bagaikan fondasi. Sebuah rumah tanpa fondasi itu, meskipun tiang-tiangnya kokoh, itu pasti akan hancur. Bagaikan gempa ya. Gempa itu ya, bila fondasinya itu bagus untuk gempa, insya Allah si bangunan di atasnya pun akan kokoh. Tapi bila fondasinya itu tidak kuat untuk gempa, tidak dibangun untuk menghadapi gempa, bangunannya pun akan hancur begitu. Oke, di sini saya akan membantu memaparkan apa saja dari sistem informasi, seperti pengertiannya, fungsi, tujuan, manfaat, ciri, dan contoh. Oke, apa sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa memahami ya, bahwa sistem informasi itu sangat dibutuhkan dan berguna sebagai alat untuk menunjang pengendalian operasi perusahaan. Mungkin dengan menggunakan manual itu bisa berjalan, tapi dengan ditambah menggunakan sistem informasi yang sudah terstruktural dalam manajemen, itu akan sangat berguna untuk mengendalikan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut diantaranya yaitu dari Tafri, bahwa sistem informasi adalah kumpulan data yang diolah dan dilakukan pengklasifikasian sehingga tercipta sebuah informasi, entitas yang saling terkait maupun tunggal, dan tercipta sebuah sistem informasi. Dan menurut Raymond McLeod, sistem informasi yaitu sistem yang memiliki kemampuan sebagai media pengumpulan informasi dari sumber yang berbeda-beda dan ditampilkan sebagai informasi yang fakta. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya, kalau sistem informasi itu sangat berguna untuk mendapatkan informasi secara faktual gitu. Jadi dirunutkan dari semua informasi-informasi yang ada, lalu digabungkan dan diatur sedemikian rupa, dimanage oleh sistem informasi sehingga didapatkan sistem informasi yang lebih fakta atau lebih terarah. Begitu juga menurut McLeod, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang mempunyai kemampuan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta untuk menampilkan informasi digunakan berbagai media.
Jadi di sini benar ya, informasi itu digunakan untuk informasi baik internal atau eksternal itu menggunakan media secara jelas gitu kan. Biasanya kalau kita menampilkan sesuatu menggunakan media itu akan lebih menarik dan lebih jelas dilihatnya. Begitu juga menurut Agus Mulyanto, sistem informasi ialah sebagai sebuah komponen yang tersusun atas prosedur-prosedur kerja yang melakukan proses, menganalisa, menyimpan dan membagikan informasi susunan alat teknologi dan pengguna untuk mencapai sebuah target. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya sistem informasi itu memang digunakan sebuah perusahaan, baik kecil maupun besar, itu untuk mencapai sebuah target. Biasanya para pengusaha itu menggunakan sistem informasi manajemen itu untuk dengan memiliki goal tertentu, misalnya ingin mendapatkan menarik investor, jadi harus mengolah data sedemikian rupa menjadi data yang sangat baik dari segi apapun, baik dari segi manajemennya, akuntansinya, accountingnya, atau informasi-informasi pencapaiannya. Nah, itu semua diramu dapat dalam sistem informasi manajemen. Baik, di sini ada tujuan sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi dari pengolahan data. Informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan apabila telah memiliki 3 pilar seperti berikut, yaitu yang pertama adalah relevance, informasi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Yaitu sesuai ya. Jadi nanti di slide berikutnya teman-teman bisa lihat ada berbagai macam sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Ada yang untuk mengolah bagian accounting, ada yang mengolah bagian sistem pembukuan lainnya gitu ya. Nah, di sini nanti bisa sistem informasinya itu dipos-poskan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, ingin mendapatkan informasi tentang apa saja. Yang kedua adalah tujuannya adalah timeliness. Informasi yang tepat waktu ini maksudnya informasi yang masih sangat terjadi, bukan informasi yang telah lama berlalu. Jadi karena sistem informasi manajemen itu akan selalu up to date sesuai dengan input di dalamnya. Kalau misalnya menginputnya secara up to date, informasi yang disampaikannya pun akan up to date dan itu akan terintegrasi dengan semuanya secara cepat dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sistem SIM-nya itu sudah terupdate di sebuah perusahaan, itu biasanya dari mulai direktur sampai ke bawahan, sampai ke karyawan itu pun akan up to date karena biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada sistem jaringan informasi yang sudah saling berkesinambungan dari atas sampai ke bawah. Dan accurate, informasi yang akurat maksudnya informasi yang telah dibenarkan sebagai fakta dan dapat diterima akal sehat ya. Jadi memang semua sistem informasi manajemen karena semuanya diolah dengan data itu sudah pasti akurat ya. Meskipun memang bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti data-data yang fake gitu ya, tapi kan itu kembali kepada human error yang terjadi di sebuah perusahaan. Oke, next. Manfaat sistem informasi manajemen yaitu mempermudah dan mendapat informasi terbaru. Itu jelas ya. Yang kedua, mempermudah melakukan komunikasi. Itu jelas sekali karena seperti tadi pernah saya paparkan bahwa sistem informasi manajemen itu sangat mempermudah terjadinya komunikasi dari hulu ke hilir. Jadi akan sangat cepat gitu kan ya. Kalau misalnya manual mungkin dari satu orang ke orang berikutnya itu akan memakan waktu yang lama. Tapi kalau misalnya kita sudah menggunakan sistem informasi manajemen dengan baik, ketika share di satu server semua bisa dapat gitu. Yang ketiga adalah mempermudah mendapat ilmu pengetahuan terbaru. Jelas ya, itu tidak akan ketinggalan ya, karena sistem itu akan selalu bergerak sesuai timingnya si input masuk gitu. Jadi kalau misalnya inputnya cepat, sistemnya pun akan cepat.
mempermudah membangun relasi. Jelas sekali ya, karena di sini dengan sistem yang sudah sedemikian rupa, relasi itu akan mudah terbangun karena informasinya pun cepat didapatkan, sehingga tidak terjadi miss waktu ya, kehilangan waktu antara komunikasi satu dengan yang lainnya. Mempermudah kegiatan sehari-hari itu sudah jelas ya. Kita tidak usah lagi ada membuka misalnya file-file gitu kan dengan lama, tapi dengan sistem informasi manajemen itu ketika kita nanti lihat itu sudah ada hasil-hasilnya, poin-poinnya yang ingin kita dapatkan informasinya gitu. Mempermudah kegiatan kerja itu sudah jelas ya, karena di sini kita hanya sangat dibantu oleh sistem, jadi kita hanya input-input, nanti hasilnya dibantu oleh sistem, terus informasi apa yang kita butuhkan nanti sistem akan membantu. Berpeluang untuk menjadi lapangan kerja ya, mungkin di sini nanti lebih ke peluang-peluang kerja sebagai bagian IT ya. Bagian IT itu sangat dibutuhkan untuk input menginput, juga bagian sekarang kan banyak tender-tender besar yang mereka itu membuat sebuah sistem yang khusus untuk perusahaan-perusahaan besar. Di sana juga nanti kan ada bagian untuk membantu gitu ya, seperti trainer yang akan membantu para IT atau para manajemen untuk menggunakan sistem informasi, dan otomatis itu akan membuka peluang baru di luar sana gitu, baik secara internal di dalam perusahaan atau eksternal di dalam sebuah perusahaan pembuat sistem IT-nya itu. Oke, di sini kita akan membahas juga ciri-ciri sistem informasi manajemen itu, yaitu baru. Dimaksud baru di sini adalah informasi yang dibagikan masih baru, bukan informasi masa lampau yang diangkat kembali. Jadi sistem informasi manajemen itu sudah dipastikan selalu up to date dan selalu terbaru. Selanjutnya adalah tambahan, sebagai penambah atau yang mempengaruhi informasi yang telah hadir sebelumnya. Dengan tambahan, sebuah informasi akan menjunjung sebuah fakta atau opini seperti sebuah bentuk klarifikasi. Jadi kalau misalnya dulu-dulu itu ada data-data yang sudah ada, nah sistem informasi itu cirinya itu harus selalu up to date karena dia itu dipastikan memiliki data yang terbaru gitu. Kemudian yaitu kolektif, sebagai pengoreksi informasi yang sebelumnya belum ditetapkan kebenarannya, sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan. Jadi memang sistem informasi manajemen ini digunakan untuk bisa mengkoreksi informasi yang sebelumnya, jadi bisa itu jadi jelas ya, jadi bisa di-compare informasi yang dulu dan informasi yang sekarang itu seperti apa, dirunutkan dengan data-data, jadi bisa terlihat mana informasi yang sesungguhnya dan mana informasi yang masih keliru gitu. Jadi memberikan informasi dengan data yang seakurat mungkin. Nah, di sini ciri terakhir yaitu penegas, sebagai penegas atau memberi bukti bahwa informasi sebelumnya merupakan fakta atau hanya sebuah informasi opini. Ya tadi ya, seperti tadi kita jadi bisa mengcompare semua informasinya yang dulu dan yang sekarang, sehingga bisa jelas didapatkan mana yang fakta atau hanya sekedar opini. Next, kita akan membahas 5 komponen sistem informasi dan contohnya. Oke. Komponen sistem informasi itu ada 5, diantaranya adalah perangkat keras. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, perangkat keras diantaranya apa saja. Kita sering apalagi teman-teman yang bekerja atau yang mungkin kuliah pun, sebagai mahasiswa pun sering banget kan kita itu bekerja dengan menggunakan hardware ya, atau perangkat keras. Diantaranya ada keyboard, drive disk, eksternal, router, atau perangkat keras digunakan untuk input, output, dan lainnya. Atau nggak laptop kan, terus komputer, CPU, pokoknya yang bisa kita sentuh gitu kan. Nah, ini membantu kita untuk dalam pekerjaan gitu kan. Yaitu sensor akan menerjemahkan keadaan di sekitar. Nah, bahkan di sebuah perusahaan itu sudah bisa menggunakan perangkat keras
yang hardware-nya itu yang sudah menggunakan sensor, teman-teman ya. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang sudah canggih, jadi tidak harus dengan kita mengketik-ketik lagi, tapi sudah dengan sistem touchscreen ya. Nah, itu sudah bisa nanti informasinya kita dapatkan gitu. Keren ya? Semakin canggih gitu. Semakin canggih perusahaannya, semakin besar perusahaannya, biasanya semakin canggih juga sistem informasi di dalamnya. Yaitu komponen berikutnya adalah software. Nah, ini sangat penting banget ya, karena kalau kita hanya punya hardware tapi tidak ada software, itu bagaikan kita punya raga tapi tidak ada otaknya gitu. Nah, yaitu perangkat lunak merupakan komponen utama sistem informasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kerja perangkat keras. Perangkat lunak pada sistem informasi mencakup seperangkat instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti membuat dokumen dan spreadsheet serta mendapat website. Sedangkan kalau sistem itu biasanya digunakan custom ya, sesuai dengan permintaan. Misalnya perusahaan ingin membuat sistem kinerja untuk sebuah perusahaan yang seperti apa. Nah, itu baru digunakan sistem. Biasanya dilakukan oleh para IT, diminta oleh misalnya seorang owner ingin mendapatkan saya ingin mendapatkan informasi seperti ini dengan sistem yang seperti ini. Nah, nanti baru dibuatkan oleh IT-nya sistemnya seperti apa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seorang owner tersebut. Oke, yang selanjutnya komponennya itu adalah jaringan telekomunikasi. Ini udah pasti ya. Ini sangat penting sekali, apalagi sekarang di dunia yang serba digital, kita sangat penting banget membutuhkan jaringan. Kalau nggak ada jaringan, kita nggak bisa tahu informasi dari negara lain seperti apa, atau komunikasi kita antar negara, antar benua itu sangat kesulitan. Nah, di dalam jaringan telekomunikasi ini ada dua macam, yaitu bisa melalui kabel atau nirkabel. Kabel itu kan biasanya di kantor ya. Ada LAN ya, Local Area Network, atau misalnya menggunakan Wide Area Network. Jadi itu cakupannya hanya sekitar perusahaan itu saja. Nah, kemudian jaringan yang menggunakan kabel adalah serat optik atau kabel internet dan jaringan nirkabel Wi-Fi. Nah, jadi di sini bisa dibedakan ya teman-teman. Kalau yang nirkabel itu Wi-Fi ya. Jadi jaringan yang tidak terlihat gitu kan ya. Tapi nyata gitu hasilnya seperti telekomunikasi kita saat ini gitu. Oke, next. Komponen berikutnya adalah berbasis data. Kita sekarang sering pernah dengar kan ya, big data gitu. Nah, jadi basis data ini merupakan tempat di mana seluruh data terkumpul dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh organisasi pengguna sistem informasi. Basis data ini biasanya disebut dengan gudang data. Basis data sangat penting pada komponen dasar sistem informasi karena disitulah tempat seluruh data terkumpul dan dianalisis. Jadi sistem informasi itu komponennya adalah ya memang data, karena yang diinput pun data, karena kita tidak akan mendapatkan hasil atau mendapatkan kesimpulan sebuah informasi kalau di dalamnya tidak ada data gitu. Jadi sistem informasi itu kesimpulannya didapatkan dari data-data yang dikumpulkan lalu oleh sistem diramu sedemikian rupa sehingga terjadinya sebuah informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah komponen yang sangat penting tentunya, yaitu manusia, karena tanpa manusia kita tidak bisa menginput atau sebuah sistem itu bisa bekerja gitu, karena sistem itu bekerja diawali dengan adanya input data gitu. Yang menginput ya tentunya manusia ya, karena meskipun ada robot sekalipun, robot kan tidak bisa tahu tanpa diprogram kebutuhan sebuah perusahaan itu apa gitu. Tetap ya harus ada manusia. Manusia itu kan bisa jadi ownernya, direkturnya, manajemennya, manajernya, general manajernya. Yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi di sini manusia sangat penting, terutama nih yang memiliki atau menjalankan sistem informasi dengan berbagai produser yang
prosedur yang telah mereka pelajari. Komponen teknologi sistem informasi ini adalah para operator komputer, pemrograman, dan analisis sistem. Artinya sistem informasi dapat digunakan sebagai mestinya dan memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Tadi ya sebelumnya telah dibahas bahwa bisa menghasilkan peluang kerja. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasinya, yaitu peluang kerja untuk para IT, di mana para IT itu sangat membantu nanti para pengusaha atau para perusahaan atau sebuah perusahaan untuk meramu data-data menjadi hasil informasi yang diharapkan atau yang diminta sesuai dengan perusahaan. So, sampai di sini, menurut kalian seberapa penting sebuah sistem informasi manajemen untuk sebuah perusahaan? Penting sekali ya. Tadi kita sudah tahu tujuannya seperti apa, lalu komponen-komponennya, fungsinya seperti apa. Di sini kita semakin tahu, oke, kita semua memang sangat butuh sekali yang namanya sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Di next slide, saya akan membahas lebih terperinci yaitu sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Itu fungsinya untuk apa gitu kan? Ternyata ini lebih spesifiknya ada 5 poinnya yaitu pengambilan keputusan dengan cepat. Jelas ya tadi memang dengan kita menggunakan sistem itu semuanya akan sangat cepat dibanding dengan manual. Mungkin dengan manual nanti kita harus menghitung dulu dengan perhitungan ekonominya seperti apa untuk mencapai hasilnya itu. Sehingga terdapat untuk mencapai keputusan itu kan nanti di misalnya accounting, berarti nanti hasil kasnya, laba ruginya seperti apa, apakah untung, apakah tidak. Nah itu kan kalau misalnya hanya dengan manual itu harus dihitung dulu satu persatu, tapi kalau dengan sistem kita akan sangat cepat gitu. Meminimalisir tindakan kecurangan kebocoran data. Nah ini sudah pasti ya, kecuali di dalamnya sebelumnya saya sudah membahas ada human error ya. Mungkin ada orang-orang yang memang berniat tidak baik merubah data, tapi kalau misalnya memang dari humannya ketika mendata itu sudah baik, terjadi meminimalisir kecurangan berikutnya dengan baik pula gitu. Apalagi kebocoran data dengan sekarang sistem secure yang sangat baik itu sangat sulit gitu ya. Bahkan saya pernah sharing dengan beberapa teman saya yang bekerja di perusahaan Jepang, katanya beliau seorang accounting di perusahaan Jepang itu untuk seperti mengcopy data yang sudah masuk itu dia padahal accountingnya itu sangat susah gitu, saking security-nya itu sangat kuat gitu. Nah disitulah gunanya sistem ya, sistem manajemen. Oke, selanjutnya adalah meningkatkan daya saing perusahaan tentu ya, dengan perusahaan yang menggunakan sistem informasi manajemen yang sudah baik, yang sudah terintegrasi dengan sangat baik, itu akan membantu kinerja perusahaan lebih baik lagi, maupun internal ataupun eksternal, dan itu akan sebagai nilai jual juga untuk para investor nanti yang melihat, oke, perusahaan ini sudah sangat baik sistemnya, jadi tidak usah repot lagi untuk memanage orang-orangnya atau sistem kerjanya atau di bagian keuangannya karena sistemnya sudah sangat baik begitu ya. Yang keempat adalah proses bisnis cepat dan efisien dengan sistem informasi manajemen. Itu sudah jelas ya, karena memang fungsinya sistem informasi manajemen itu membantu semuanya bekerja dengan sangat cepat gitu. Penghemat biaya operasional sebuah perusahaan itu udah pasti ya, karena dengan menggunakan sistem informasi manajemen bisnis kita akan meminimalis sebuah kesalahan sehingga tidak harus bekerja berkali-kali gitu, dan dengan waktu yang cukup lama salah kerjakan lagi, tapi dengan sistem itu ketika kita memasukkan data, insya Allah nanti data yang keluar itu, informasi yang keluar itu sudah dengan sangat akurat, beda dengan kita menghitung manual, karena manusia itu biasanya banyak miss-nya gitu kan ya dalam penghitungan atau dalam memini sesuatu gitu. Oke, selanjutnya adalah ini berbagai contoh sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Jadi di sini ada 11 contoh, ada ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ini biasanya digunakan untuk para manajer ya, untuk memplanning next step-step apa saja yang akan dilakukan 1 tahun ke depan gitu. Ada OIS atau Office Automation System, sistem otomatis. Ada DSS,
Discussion Support System, sistem pendukung keputusan. Ada IRIS, Information Reporting System, sistem pelaporan informasi. Jadi itu untuk mengolah semua informasi yang ada di perusahaan itu. Ada IS dan AI, Expert System and Artificial Intelligence. Jadi itu biasanya untuk bagian-bagian yang dibutuhkan, bagian internalnya gitu ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada juga Transaction Processing System, sistem pemrosesan transaksi, dan ini juga dibutuhkan biasanya oleh online shop juga ya. Kita bisa melihat payment-nya, sehingga terjadi payment-nya hari ini terjadi berapa banyak, terus jadi bisa kita kalkulasikan payment dari hari ke harinya. Selanjutnya adalah Information Management System atau IMS, Sistem Manajemen Informasi. Jadi ini memang digunakan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan seakurat-akuratnya. Atau juga GDSS, Group Discussion Support System, sistem pendukung keputusan kelompok. Jadi ini digunakan mungkin untuk lebih diskusi antar antar level ya, level-level di perusahaan, misalnya dari direksi ke manajer dan juga ke employee gitu ya, ke karyawan gitu. Supply chain management, manajemen rantai pasokan. Jadi ini biasanya digunakan untuk stok ya, atau supply produk di sebuah perusahaan itu. Kemudian yang ke-10 adalah Executive Information System, sistem informasi eksekutif. Yang ini sistemnya digunakan untuk para eksekutif di perusahaannya. Dan yang terakhir adalah sistem kerja pengetahuan, knowledge work system. Jadi sistem ini digunakan di sebuah perusahaan untuk mengetahui seberapa banyak sih kinerja sebuah perusahaan itu, begitu. Ya, itu teman-teman. Itu teman-teman yang bisa saya bahas. Kekurangannya mohon maaf. Semoga dengan pemaparan ini, yang sudah pastinya masih banyak kekurangannya, tapi setidaknya teman-teman sudah punya gambaran seberapa penting sih sistem informasi manajemen itu bagi sebuah perusahaan. Jujur untuk saya sendiri sebagai pelaku bisnis UMKM, juga online shop gitu, sangat tertarik untuk menggunakan sistem ini agar perusahaan saya yang sedang berjalan atau beranjak gitu dan berharap menjadi semakin besar itu lebih tertata dengan baik dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau UMKM lainnya gitu. Jadi sudah waktunya sekarang kita bekerja lebih cepat menggunakan sistem informasi manajemen agar kita bisa go internasional. Benar teman-teman? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Next, kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Akhirul kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!